Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi Bahtiar Prima Anantia. Di video kali ini, saya akan menjelaskan sebuah percobaan rangkaian elektronika, yaitu sebuah rangkaian transistor sebagai saklar. Ya, berikut ini adalah gambar rangkaian yang akan saya uji coba. Ada dua gambar di sini pada job sheet ini. Kita lihat pada gambar yang pertama terlebih dahulu. Pada gambar pertama, transistor yang digunakan adalah transistor jenis NPN dengan tipe BC547 ya. Kemudian kalau pada gambar 2, transistor yang digunakan adalah jenis PNP dengan tipe BC557. Kalau kita analisa dari kedua gambar ini, secara garis besar komponen-komponen yang digunakan itu sama ya, hanya beda penyambungannya saja. Untuk gambar yang pertama dan gambar kedua sama, digunakan satu buah lampu LED, kemudian ada dua buah resistor ya dengan nilai sama ya, yaitu 4,7 kilo ohm atau sebesar 4.700 ohm, dan satu resistor lagi bernilai 330 ohm. Sama gambar 1 dan gambar 2. Kemudian digunakan dua buah alat ukur, yaitu multimeter ya. Nanti kita gunakan multimeter, kita fungsikan sebagai untuk mengukur arus miliampere meter, dan nanti juga kita gunakan untuk mengukur tegangannya ya. Kita gunakan voltmeternya juga. Dan di sini dia juga difungsikan sebuah saklar ya, karena sesuai judulnya transistor sebagai saklar, maka di sini ada sebuah saklar. Saklar yang digunakan di sini adalah tipe SPDT ya, teman-teman. Oke, kemudian sumber tegangan yang digunakan tegangan DC sebesar 5 volt. Oke, untuk penjelasan rangkaiannya sudah. Nah, ini tampak bawahnya transistor ya, seperti ini ada kaki-kakinya. E itu emitter, B itu basis, C itu untuk kolektor. Nah, untuk percobaan kali ini kita diperintahkan untuk mengukur yaitu VBE ya. VBE yaitu tegangan basis ke emitor. Berarti dari, kalau untuk gambar yang satu ya, basis dari sini titik ini dengan titik ini. Kemudian VCE yaitu tegangan kolektor emitor. Kemudian kita disuruh mencari arus basis, kemudian arus kolektor dan tegangan LED. Oke, langsung saja kita coba pada aplikasinya. Di sini saya gunakan aplikasi multisim ya. Baik, pertama kita siapkan sumbernya terlebih dahulu. Sumber yang digunakan adalah sumber DC tegangan 5 volt. Jadi saya gunakan ini Ref 5 ini. Bisa juga gunakan ini ya, VCC, sama saja, tapi saya di sini gunakan VRF ini. Oke, kemudian kita butuh sebuah ground dan transistor tentunya. Nah, karena kita uji coba yang gambar pertama dulu, maka kita gunakan tipe BC547 ya, yaitu tipe jenis NPN. Ini. Kemudian dua buah transistor ya. Dua buah transistor. Dua buah resistor maksud saya. Dua buah resistor. Yang pertama 330 ohm. Kemudian yang kedua 4,7
4,7 kilo ohm. Kemudian kita butuh sebuah switch ya, sebuah saklar tipe SPDT yang seperti saya bilang tadi. Oke, oh ya, satu lagi yaitu LED. Nah, LED yang saya gunakan di sini LED green, yang artinya lampunya nanti warnanya hijau ya. Nah, lihat kalau blue dia biru. Nah, ini di sini saya gunakan yang green. Oke. Oke. Kemudian kita sambungkan semuanya mengikuti yang ada pada jobsheet. Nah, di sini kita butuhkan sebuah alat ukur ya. Yang pertama itu di sini arus dulu nih, kita gunakan miliampere meter, berarti ini oke, di sini ya, berarti ini digunakan untuk mengukur arus kolektor ya. Untuk mengukur arus kolektor IC di sini. Kemudian arus basis. Jadi kita petakan ampere meter di sini. Ini kita rotasi dulu ya. Seperti ini. Oh, sorry, salah. Polaritasnya terbalik. Oke. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita lihat lagi. Kita diperintahkan untuk mencari apa saja yang diukur, yaitu yang pertama VBE tadi ya, IB dan IC tadi sudah ya. IB dan IC, arus basis dan arus kolektor sudah kita pasangkan sebuah miliampere meter. Berarti tinggal VBE, VCE, dan VLED. Oke, yang pertama VBE dulu. VBE berarti kita diperintahkan untuk mencari tegangan basis ke emitor. Jadi kita letakkan ini positifnya di sini. Kemudian kaki negatifnya emitor. Ya, seperti ini. Kemudian VCE yaitu kolektor ke emitter, berarti di sini.
Oke, kemudian VLED, berarti tegangan di lampu LED-nya. Ini saya rapihkan terlebih dahulu ya, biar tidak dempet-dempet. Nah, seperti ini. Nah, sudah ya. Jika sudah, baru kita simulasikan. Nah, kita lihat posisi saklarnya untuk yang saat posisi saklar di posisi A ya. Di posisi A berarti dia terhubung kepada ground saklarnya. Oke, apa yang terjadi? Kita lihat lampu LED di sini dia tidak hidup, artinya dia padam ya. Kemudian kita cek satu-satu untuk setiap alat ukurnya. Di sini alat ukurnya untuk mengukur arus kolektor ya, berarti kita pindahkan ke sini ke ampere meter. Kemudian di sini tegangan. Oke, saya urutkan saja. Dari yang pertama itu VBE, basis emitor. Berarti ini ya. Ini untuk mengukur tegangan. Oke, ini untuk mengukur tegangan basis emitor. Kemudian yang kedua VCE. Ini ya. Sudah betul. Voltmeter dan batas ukurnya DC ya. Kemudian arus basis berarti ini. Oke, ini masih voltmeter, berarti kita pindahkan ke ampere meter. Kemudian arus kolektor, berarti yang ini tadi yang awal. Oke, sudah kita ubah. Kemudian yang terakhir adalah VLED-nya. Ini dia VLED-nya. Oke, jika sudah, berarti kita ketahui bahwa ketika posisi saklarnya di posisi A, ya, tegangan VBE-nya adalah senilai 193,044 mikronano ya, nanovolt ya, nanovolt. Kemudian untuk tegangan VCE-nya yaitu sebesar 4 volt. Kemudian arus basis minus 41,72 mu ampere. Ini artinya kalau minus ini berarti sama saja dengan 0 ya, karena dia terhubung dengan ground. Kemudian untuk arus kolektornya dia 4,174 nanoampere. Nah, untuk di tegangan LED-nya yaitu senilai 913,5,5 mikrovolt. Nah, sekarang kita pindah posisinya ke yang B ya. Kita lihat di sini kita pindah posisi saklarnya ke yang B.
Ini yang terjadi ya. Yang terjadi adalah lampu LED-nya dia berhasil menyala. Kemudian kita cek semua pengukurannya dari mulai yang pertama yaitu VBE-nya terlebih dahulu. Basis ke emitor tegangannya senilai 696,407 milivolt ya, milivoltmeter. Kemudian tegangan VCE-nya, tegangan kolektor emitornya sebesar 44,759 milivoltmeter. Kemudian untuk arusnya arus ini ya, arus basis ya. Arus basisnya dia nilainya 915,658 mikroampere. Kemudian arus kolektornya nilainya adalah 8,756 miliampere dan tegangan LED-nya sebesar 2,066 volt. Oke. Coba kita kembalikan lagi ke posisi saklarnya ke A. Nah, maka dia akan mati si LED-nya. Kita nyalakan lagi. Nah, dia menyala. Nah, kenapa hal ini terjadi? Karena transistor untuk tipe atau jenis NPN dia akan aktif jika kaki basisnya ini diberikan arus positif ya. Ya, kalau kita lihat jalurnya di sini dia mendapatkan arus positif si kaki basisnya, maka si transistor ini akan aktif. Nah, kalau dia diberikan basisnya ini arus negatif, maka dia tidak akan nyala. Seperti itu. Nah, kalau dari percobaan ini, maka dapat diketahui untuk rangkaian 1 ya, gambar 1, lampu LED akan menyala jika posisi saklar ada di posisi yang B ya. Dia saklarnya ini mengarah ke atas. Lihat nih. Posisinya di B. Tuh. Oke. Untuk gambar 1 sudah ya saya rasa. Maka selanjutnya kita coba untuk gambar yang kedua. Kita analisa. Saya sudah siapkan di sini. Agar menghemat waktu, biar cepat saya copy paste saja ya. Ini copy paste sini. Sorry. Salah. Dan saya tutup dulu. Oke. Saya copy. Oh, sudah ternyata. Oke. Saya ulangi lagi. Masih salah. Oke, saya copy, control copy, paste. Oh, tidak bisa ya rupanya ya teman-teman. Jadi saya ulangi saja lagi. Saya butuhkan sama ya. Mulai dari sumbernya, transistor yang digunakan, resistornya, hanya rangkaiannya saja yang beda. Oke, transistor yang digunakan tipe 557 jenis PNP.
kemudian resistornya 3 resistor. Nah, ini 4,7 yang pertama, kemudian 330. Salah ya, salah. 4,7 K, kemudian switchnya SPDT, oke, sudah. Kita rangkai lagi mengikuti yang ada di job sheet. Jangan lupa kita tambahkan alat ukurnya. Ya, yang pertama tadi apa tuh? Miliampere meter. Nah, di sini kita lihat polaritasnya. Untuk yang gambar 2, miliampere pada kaki basis ya, kaki basisnya yang terhubung kaki basis dan resistor ini. Polaritasnya mengikuti sini. Jangan sampai terbalik. Kalau terbalik nanti hasilnya dia akan minus di alat ukurnya ya. Jadi kita ikuti gambar rangkaiannya. Oke. Kemudian ini flat. Dan resistor. Oke. Nah, seperti ini. Jika sudah seperti ini semuanya. Oh iya, untuk yang di sini ya, saya lupa beri alat ukur miliampernya. Di setelah ini ya. Tambahkan terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi batas ukur yang selanjutnya, yaitu untuk mengukur VBE. Sama ya. VBE, kemudian VCE-nya. Ya, karena kita di sini sama nih. Kita lihat untuk tabel itu gambar 2 yang diukur adalah VBE, VCE, IB, IC, dan filletnya. Sama ya. Nah, yang pertama VBE. VBE itu dia pertama di sini B Oke. Ini yang pertama basisnya, kemudian kaki satunya ke emitornya sebelah sini.
Kemudian VCE ya, VCE. Oke, ini saya pindah ke dalam saja biar lebih rapi. Kemudian VCE, kolektor ke emitor. Oke, yang terakhir adalah tegangan LED-nya. Iya, seperti ini berarti sudah ya. Ya, saya rubah dulu ini ke ampere meter. Kemudian yang ini saya ubah ke ampere meter. Udah ya, ini harus basis. Ini harus harus kolektor ya. Harus kolektornya. Kemudian lanjut kita PBE-nya basis ke emitor. Oh ya, ini salah karena basis ke emitor ya. Di sini kakinya milik emitor. Oh ya, sudah benar. Maaf, saya salah lagi, sudah benar. Saya cek kembali. Oke, sudah. Langsung saja ke VBE-nya. Ini VBE, ini VCE, kemudian yang terakhir adalah fillet. Oke, untuk batas ukurnya semua sudah. Maka jika sudah, kita bisa lakukan simulasinya. Nah, ini tombol simulasinya tidak bisa di play. Sudah menyambung semua. Kenapa ya ini tidak bisa di play? Oke deh, coba saya pindahkan terlebih dahulu. Tombol play-nya tidak ada, tidak nongol. VDC 5 volt sudah. Kenapa tidak mau nongol dia ya? Untuk rangkaiannya di sini saya terbalik transistornya. Transistornya terbalik. Ya, terbalik. Saya klik dulu. Nah, seperti ini.
Kenapa ini dia tidak mau ada ya? Kenapa dia tidak mau muncul? Info sudah. Oke, di sini saya terbalik lagi. Mohon maaf, terbalik lagi. Oke, kita tambahkan LED lagi. Saya ulang gambar lagi ya, ulang lagi. Oke, seperti ini. Kenapa dia tidak mau muncul si play-nya? Play-nya tidak mau muncul ya. Oke. Coba saya ini dulu ya, open lagi. Saya open saja file yang sudah ada sebelumnya. Open. Nah ini. Oh, tetap sama saja ya. Coba untuk yang ini saya close terlebih dahulu. Nah, oke, bisa ternyata. Nah, oke, lanjut ya. Ini rangkaiannya sudah jadi. Kita lanjut. Kita simulasikan. Nah, kita lihat ketika baru awal saya simulasikan, saat kondisi si saklarnya pada posisi B, si lampu LED langsung menyala ya. Dia langsung menyala. Nah, kemudian kita lihat setiap alat ukurnya dia menghasilkan berapa saja. Untuk pada tegangan VBE ya, VBE yaitu di sini nih, basis ke emitor, ya ini kita pindahin ya, kaki yang sebelah sini terbalik, seharusnya di sini ya, di emitornya, basis emitor. Nah ini dia tegangannya yaitu 769,032 milivoltmeter. Kemudian untuk tegangan VCE-nya kolektor ke emitter yaitu adalah sebesar 67,885 milivoltmeter. Kemudian untuk arus basisnya adalah senilai 900,206 mikroampere. Kemudian untuk arus kolektornya yaitu sebesar 8,688 miliampere meter.
dan tegangan di LED-nya adalah sebesar 2,65 volt. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau jika dia posisinya si saklar ini di titik B, ya, di titik B, ini di titik A ya, dia menyala. Bagaimana kalau di titik B? Nah, dia mati. Nah, kondisi ini adalah dinamakan kondisi cut off, ya, sama seperti pada gambar rangkaian yang pertama tadi. Nah, jika si kondisi LED-nya ini mati atau si transistornya ini tidak aktif, ya, tidak dapat arus sebagaimana mestinya dia mendapatkan arusnya, ya dia itu adalah posisi di mana kondisinya itu adalah kondisi cut off. Nah, untuk tipe PNP ini, untuk transistor tipe PNP, dia aktif jika si kaki basisnya ini diberikan arus atau tegangan negatif, ya, arus negatif, dia baru aktif. Nah, jika dia si arus basisnya malah mendapatkan tegangan positif, maka dia tidak aktif. Seperti itu. Kita coba lagi. Nah, dapat dilihat di sini dapat disimpulkan ya bahwa pada gambaran rangkaian ini, untuk gambar rangkaian 2, lampu LED akan menyala jika kondisi saklarnya berada pada posisi A, ya. Kita lihat di sini berarti posisi A. Seperti itu. Nah, untuk 2 rangkaian percobaan ini saya rasa sudah cukup. Saya harap orang-orang yang menonton ini dapat mengerti apa yang saya coba jelaskan, ya. Walaupun saya tadi sedikit terhambat karena saya membuat video ini juga sudah cukup malam, jadi sedikit lelah, saya jujur sedikit lelah, jadi namun tidak apa-apa. Saya rasa cukup ya, semoga video ini dapat bermanfaat bagi yang menonton dan bagi mahasiswa-mahasiswa yang coba mempelajari rangkaian transistor sebagai saklar. Dan tidak hanya mahasiswa ya, semua yang ingin mempelajari elektronika daya, saya rasa semoga ada manfaatnya lah. Seperti itu ya. Oke, sampai berjumpa lagi pada video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.